Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang laporan praktikum Fisika Dasar 2. Adapun anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama, saya sendiri, Imade Yuda Negara dengan NIM akhir 028. Yang kedua itu Safina Aulia Magfirah dengan NIM akhir 030. Yang ketiga itu Daniel Abimanyu Sareng dengan NIM akhir 031. Yang keempat itu Made Sastra Bujangga dengan NIM akhir 032. Dan yang terakhir adalah Made Pasar Yuda dengan NIM akhir 033. Jadi pada kali ini kami akan menjelaskan tentang modul 5, yaitu gelombang berdiri pada tali. Yang pertama itu adalah data hasil percobaan. Jadi pada percobaan kali ini kami menggunakan dua buah benang, yaitu benang 1 dengan mu yaitu massa per perpanjangan yaitu 0,4739 gram per meter. Itu dimana di sini itu diberikan data yaitu ada banyak perut, massa beban, tegangan tali, dan panjang gelombang. Dimana pada banyak perut 1 itu massa beban 560 menghasilkan tegangan tali sebesar 5,4432 Newton dan panjang gelombang yaitu 3,09 meter. Begitu selanjutnya yaitu pada banyak perut 2, massa bebannya yaitu 170 menghasilkan tegangan 1,6542 dan panjang gelombang 1,55 meter. Untuk data pada benang 2 yaitu dapat dilihat pada video, yaitu pada benang 2 itu memiliki mu itu sebesar 0,8212 gram per meter, di mana pada banyak perut 1 itu massa bebannya itu 550 dengan tegangan tali sebesar 5,346 Newton dan menghasilkan panjang gelombang 3,9 meter. Begitu juga seterusnya pada perut kedua, yaitu massa bebannya 180 gram dan menghasilkan tegangan sebesar 1,7496 Newton dan panjang gelombang 1,55 meter. Mungkin itu dari data hasil percobaan. Slide selanjutnya. Untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, nama saya Safina Aulia Magfirah dengan NIM akhir 030. Dalam praktikum Fisika Dasar Modul 5 gelombang berdiri pada tali, kami menghitung nilai N untuk 2 tali atau benang yang berbeda jumlah perut untuk 1 tali dan menghitung cepat rambat gelombang yang terjadi serta mencari hubungan antara tegangan tali T, N, panjang gelombang lambda, dan cepat rambat gelombang V. Gelombang berdiri terdiri dari simpul dan perut. Simpul adalah tempat kedudukan titik yang amplitudenya minimum, sedangkan perut adalah tempat kedudukan titik yang amplitudenya maksimum pada suatu gelombang. Gelombang berdiri merupakan hasil gabungan superposisi dua gelombang berjalan yang memiliki amplitudo dan frekuensi sama, tetapi arahnya berlawanan. Baik, next. Untuk mencari nilai N, pada benang 1, mu sebesar 0,4739 G per M digunakan rumus hubungan antara frekuensi dengan tegangan tali, yaitu F sama dengan N per 2L dikali akar T per mu. Pada data ini, seperti sudah dijelaskan oleh Yuda sebelumnya, tadi dengan menghasilkan pada banyaknya perut 1 menghasilkan N 1,44160, pada banyak perut kedua 2,61504, banyaknya perut ketiga 3,59598, banyaknya perut keempat 4,40416, banyaknya perut kelima 5,39397,
Banyaknya perut ke-6, 5,76640. Baik, next. Mencari nilai N pada benang kedua dengan mu sebesar 0,8212 G per M. Digunakan rumus hubungan antar frekuensi dengan tegangan tali seperti tadi. F sama dengan N per 2L dikali akar T per mu. Banyaknya perut 1 menghasilkan N 1,915. Banyaknya perut kedua 3,347. Banyaknya perut ketiga 5,367. Banyaknya perut keempat 8,199. Banyaknya perut kelima 10,042. Banyaknya perut keenam 11,595. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya bawakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Daniel Abimanyu Sareng dengan NIM AIR 031. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara tegangan tali dengan N pada benang 1 dan juga pada benang 2. Dapat dilihat pada grafik bahwa semakin besar tegangan tali, maka nilai N yang didapat akan semakin kecil. Begitu pula pada benang kedua. Dari keseluruhan data juga dapat dilihat bahwa besarnya massa beban berbanding terbalik dengan nilai N, yaitu semakin kecil massa beban atau tegangan talinya, maka semakin besar nilai N-nya. Dan demikian juga sebaliknya. Dalam percobaan untuk kedua tali ini, secara umum dapat dilihat bahwa penambahan banyaknya perut menyebabkan massa beban yang digunakan berkurang, perubahan massa beban yang terjadi adalah konstan. Selanjutnya, kami mencari cepat rambat gelombang atau V. Untuk mencari cepat rambat gelombang ini digunakan rumus yaitu V sama dengan lambda dikali F, di mana lambda adalah panjang gelombang dan F frekuensi sudah diketahui yaitu 50 Hz. Pada perut pertama didapatkan cepat rambat gelombang sebesar 154,5 meter per sekon untuk benang yang pertama. Untuk yang perut kedua didapatkan cepat rambat gelombang sebesar 77,5, kemudian pada perut ketiga 51,5, perut keempat 38,6, perut kelima 31, dan perut keenam 26. Untuk benang kedua, yaitu pada perut pertama hingga perut keenam didapatkan cepat rambat gelombang yang sama dengan benang pertama. Hal ini dikarenakan karena panjang gelombangnya pada benang satu dan benang kedua bernilai sama dan frekuensi yang digunakan juga bernilai sama sehingga menghasilkan cepat rambat gelombang yang sama pada benang satu dan benang dua. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Madi Sastra Bujaga, NIM akhir 032. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan grafik mengenai hubungan antara tegangan tali dengan panjang gelombang, baik itu di benang 1 maupun benang 2. Baik, dapat dilihat dari grafik yang sudah ditampilkan pada slide. Dari grafik tersebut dapat dilihat hubungan antara panjang gelombang dengan tegangan tali yaitu berbanding lurus. Artinya semakin besar tegangan tali atau massa beban pada suatu benang, maka panjang gelombang yang tercipta akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika semakin kecil tegangan tali atau massa beban pada suatu benang, maka panjang gelombang yang didapat akan semakin kecil. Next. Baik, untuk grafik selanjutnya adalah hubungan antara tegangan tali dengan cepat rambat gelombang, baik di benang 1 maupun di benang 2. Dapat dilihat pada slide, terdapat dua grafik, yaitu pada benang 1 dan benang 2. Dilihat dari hubungan antara kedua grafik tersebut, didapat hubungan dengan gelombang, terdapat cepat rambat gelombang dengan tegangan tali, yaitu berbanding lurus. Artinya, semakin besar tegangan tali atau massa beban, maka semakin besar atau semakin cepat rambat gelombang yang terjadi pada suatu benang. Begitu pula sebaliknya. Next. Kemudian untuk selanjutnya adalah hubungan antara panjang gelombang dengan cepat rambat gelombang.
terdapat dua grafik di sini, yaitu pada benang 1 dan benang kedua. Dari kedua grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara panjang gelombang dengan cepat rambat gelombang yaitu berbanding lurus. Artinya semakin besar gelombang yang terjadi pada tali, maka semakin cepat rambat gelombang yang terjadi pada tali tersebut. Begitu sebaliknya, jika semakin kecil panjang gelombang yang terjadi pada tali, maka cepat rambat gelombang yang didapat akan semakin kecil. Nah, terlihat pada kedua grafik tersebut memiliki nilai dan bentuk yang sama. Itu disebabkan karena frekuensi sumber yang digunakan pada kedua gelombang tersebut nilai sama, sehingga mengakibatkan cepat rambat yang dihasilkan bernilai sama pula pada kedua jenis benang. Next. Baik, untuk kesimpulan dari percobaan yang telah kelompok kami lakukan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Imadi Pasha Aryuda, NIM akhir 033. Kesimpulan. Next. Dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, percobaan pada modul 5 ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami gelombang berdiri pada tali, menghitung tegangan, nilai N-nya, dan mencari cepat rambat gelombang pada kedua jenis benang dan atau tali. Yang kedua, gelombang berdiri merupakan hasil gabungan atau superposisi dua gelombang berjalan yang memiliki amplitudo dan frekuensi sama, tetapi arahnya berlawanan. Yang ketiga, hubungan antara tegangan tali dengan nilai N adalah perbandingan terbalik, yaitu semakin besar tegangan tali, maka semakin kecil nilai N. Demikian juga sebaliknya. Yang keempat, hubungan antara tegangan tali T dengan panjang gelombang adalah berbanding lurus, yaitu semakin besar tegangan tali, maka semakin besar panjang gelombang. Demikian juga sebaliknya. Next. Yang kelima, hubungan antara panjang gelombang dengan cepat rambat gelombang V adalah berbanding lurus, yaitu semakin besar panjang gelombang, maka semakin cepat rambat gelombang. Demikian juga sebaliknya. Yang keenam, penambahan banyak perut akan menyebabkan perubahan massa benda dan nilai N. Yang ketujuh, beberapa faktor luar maupun dalam yang mempengaruhi jika terjadi kurang akuratnya hasil percobaan ini sehingga harus dicermati oleh mahasiswa yang akan melakukan praktikum, diantaranya kurang baiknya persettingan alat, kurang akuratnya pembacaan massa beban, dan juga keadaan alat yang digunakan. Baik, sekian dari saya, akan saya serahkan pada moderator. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami. Apabila dari rekan-rekan maupun ibu dosen yang menonton video ini ada pertanyaan, bisa ditinggalkan pada kolom komentar. Baik, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.